Nah ya oke mungkin Dok, terkait yang tengah ramai kan kemarin ngundang nih Gus. Nah, Seperti apa sih Dok kemarin dapat itu juga kan apa namanya Apa benda itu? pusaka. Gimana? Dibawa nggak pusakanya dok? Enggak dibawa di klinik, soalnya kan penglaris klinik saya. Nanti kalau diambil klinik saya jadi sepi. Sebenarnya tujuannya itu kan pertama kali saya tuh ngelihat pesulap merah atau Marcel, saya tuh ngerasa kayak itu sebenarnya kayak gambaran diri saya banget ya. Kayak ngerasa diri saya banget, ngedukasi masyarakat segitunya, terus dilaporin, diserang, itu percis banget kayak diri saya. Jadi kayak saya tuh ngerasa kayak terpanggil. Makanya begitu ketemu dengan dia, saya ngechat dia itu disambut dengan baik juga oleh dia. Dia juga pengen banget collab dengan saya dan kita collab pada waktu itu. Dan sejujurnya pada waktu itu langsung dikontak ke Gus Udin. Gus Udin ini mau datang ke tempat saya. Sejujurnya saya itu nggak mau tayangin sebenarnya. Baik Gus Udin ataupun juga yang kemarin tuh Asosiasi Dukun tuh sebenarnya hampir nggak mau saya tayangin. Karena menurut saya tuh terlalu apa ya, mungkin dari awal tuh saya pengen konten saya itu benar-benar edukasi banget kayak gitu kan. Di Marcel pun yang saya bawa itu nggak perseteruan ya. Saya tidak membawa perseteruan antara Gus Udin dengan Marcel, nggak ada sedikit pun. Kayak diadu kayak gitu punya apa yang dilakukan, nggak ada. Saya bahasan tentang edukasi semuanya. Tapi akhirnya saya putuskan untuk masukin Gus Udin ke dalamnya untuk pembelajaran untuk kita sama-sama. Nah, dan pada waktu itu saya sudah ambil posisi bahwa sebetulnya saya tidak percaya. Dari awal podcast pun saya sudah ngomong, dari awal saya tidak percaya. Tapi saya memberikan waktu untuk Gus Udin untuk memberikan pembuktian kesaktian dia supaya saya jadi percaya. Tapi kan ternyata sampai akhir juga beliau tidak membuktikan apapun, malah ternyata menemukan suatu benda dan juga itu pun juga terciduk juga oleh kamera. Mungkin seperti itu. Tapi sebelum podcast itu terjadi, apakah sebelumnya ada pihak Gus Udin yang masih ditaruh dulu kan? Kalau kata publik kan netizen, oh ditaruh dulu nih segala macam. Oh, kalau itu saya nggak tahu ya, detailnya saya nggak tahu. Tapi saya sempat telepon Bang Densu juga sama. Jadi begitu dia datang, dia mau ke toilet dulu. Sama kalau itu. Jadi dia datang ke tempat saya kan mau suzon. Dia ke toilet dulu, terus tempat duduk di tempat ditemukan itu ada stafnya yang duduk di situ lama, dan sampai detik akhir juga stafnya kan tertangkap kamera memberikan gestur ya seperti melihat ke tempat itu. Kalau masalah siapa yang naruh nggak tahu, siapa tahu memang itu dari benda gaib dari dalam, nggak tahu juga kan. nggak boleh seuzon. Berarti dokter nggak percaya ya dok? Kalau saya nggak percaya, saya benar-benar orang modern yang nggak percaya kayak gitu-gituan. Sedikit pun saya nggak takut yang kayak gituan. Makanya begitu ketemu kan saya malah bilang kan itu penglaris di klinik saya. Nah dok, kemarin juga sempat viralnya yang dia menjelaskan ayat, akhirnya dokter Salah jadi salah. mengundang juga salah satu ustadz ya untuk menerangkan itu. Nah itu gimana itu melihatnya dok? Nah gitu Mas ya, saya bilang ya, ini juga menjadi pelajaran untuk saya, untuk jadi saya juga. Sejujurnya pada waktu Udin tuh ngomong, saya tuh nggak tahu itu salah. Ya, kan saya kan non Muslim, saya nggak tahu sama sekali bahwa itu salah. Saya itu cuma terwaw-waw aja. Cuma saya tuh menghindarin konflik agama. Begitu dia bawa-bawa ayat dan bawa-bawa agama, saya tuh pasti akan lari. Oh ya oke, aku nggak mau bahas agama nih, kita bahas yang lain aja kayak gitu punya kan. Dan ternyata itu dikomentarin oleh orang lain yang berkompeten di bidangnya. Jadi saya nggak ngerti sama sekali. Begitupun juga dengan yang di Asosiasi Dukun kemarin kan, saya tuh begitu itu naik, sejujur-jujurnya saya tuh tidak mau menaikkan konten itu karena saya merasa di konten itu tuh nggak ada faedah satupun yang bisa didapetin oleh penonton, nggak ada satupun unsur edukasi. Tapi ternyata di video itu unsur edukasinya justru paling banyak loh. Kenapa? Karena setelah video itu naik, video itu banyak banget di stitch orang dan justru dijelaskan oleh banyak gus, banyak kiai, banyak ulama, menjelaskan setiap detail dari awal sampai akhir. Pokoknya stitchnya itu nggak putus-putus semuanya dijelasin. Justru edukasinya jadi dapat. Bayangkan, sesuatu hal yang saya anggap nggak berfaedah, justru faedahnya itu jauh lebih besar daripada video edukasi saya yang lainnya. Terus dari asosiasi dukun kemarin tuh sebenarnya yang bikin mereka akhirnya mensomasi dokter itu apa? Nah itu saya juga bingung.
aku tuh juga bingung sih. Aku tuh sampai kasih ke pengacara aku kan, ini deliknya yang mana ya? Kok aku bisa dilaporin ya? Kok bisa diterima? Kok masih ketawa? Aku tuh juga bingung yang mana. Kan kita kan di situ kan, saya kan nanya, Mas Jindannya bisanya apa? Kayak gitu, punya kemampuannya apa? Dia bilang dia bisa ramal. Terus dia bilang dia kebal tembak. Oh iya, kalau kebal tembak berarti kebal ini dong. Saya bilang, boleh nggak tes? Dia bilang kayak gitu. Kan dia tes. Terus kalau dia nggak bisa, kok nyalain saya? Kalau dia bisa, dia dapat iPhone. Nggak bisa, gue dapat LP. Itu sampai jadi meme dok, yang dokter mau suntik pakai jarum jarum dokter itu. Iya, terus yang lucunya lagi kan yang kasih semangat kan pengacaranya sebenarnya. Kan pengacaranya yang bilang, iPhone loh, iPhone. Kasih tunjuk kita laki-laki katanya seperti itu. Terus saya nggak bisa setir loh. Yang saya pikir akan viral justru adalah kejadian yang agak akhir, di mana dia sedikit meremehkan salah satu ustadz di Indonesia ya kayak gitu. Saya pikir itu yang akan viral. Saya nggak nyangka yang viral tuh menit 44. Di mana pembuktian pakai jarum suntik. Kan saya nggak bisa, dan dia tersinggung karena apa ya? Beliau tersinggung tuh karena menganggap pencemaran nama baik beliau kayak gitu punya. Ya kan saya nggak bisa prediksi yang mana yang bakal viral. Ternyata yang viralnya itu nggak tahu gue yang belajar dari situ maksudnya dokter sampai bikin satu sayembara yang siapapun yang kebal datang ke podcast gue kasih lu duit 100 juta itu gimana? Nih ya, ini catatan ya, ini dipelintir oleh media nih. Sayembara dengan tantangan itu berbeda. Ya kalau tantangan itu, saya tantang nih 1 lawan 1. Ya dia pukul, saya pukul. Dia potong, saya potong. Dia bacok, saya bacok. Itu namanya tantangan. Ini sayembara. Sayembara itu pernah nggak lihat sih raja yang memberikan sayembara? Artinya kalau ada yang bisa ya saya wow dan saya berikan hadiah. That's it, cuma itu aja. Saya tuh penasaran. Ada nggak orang yang benar-benar kebal? Kalau benar-benar ada yang kebal dari pisau bedah saya kasih duit 100 juta, berarti kan saya wow, kayak gitu punya kan? Saya bahagia, saya bangga. Dan ternyata dari sini juga saya belajar bahwa sebenarnya debus itu adalah budaya ternyata. Debus itu bukan apa ya, ilmu-ilmu dukun kesaktian atau apalah kayak gitu punya. Nah itu juga akan saya bahas nanti di podcast saya untuk selanjutnya nanti. Dokter dibilang juga katanya melanggar kode etik karena akan nyuntik dengan alat seperti itu. Yang mana belajar kode etiknya? Aduh, suka-suka dia aja lah pokoknya. Aku kalau kode etik di kedokteran itu panjang ya, lapor dulu kode etiknya. Mana sih kode etiknya? Iya, katanya kode etiknya itu dokter memperagakan alat kedokteran itu bukan pada tempatnya gitu. Kayak itu dok katanya dok. Di mana pasal kode etiknya coba? Aku belum telaah ya, tapi rasanya aku belum pernah dengar deh yang kayak gituan punya. Ya kan? Ibaratnya kayak gini, dia kan pakai jarum pentol. Ya mas, kalau pakai jarum pentol bisa, di logika saya pakai jarum suntik harusnya juga pasti bisa. Masa beda lagi dia bilang. Aku nggak tahu bedanya di mana. Karena aku cuma bilang ya, kalau pakai jarum pentol, waktu dia coba kan, ya aku bilang coba pakai jarum suntik. Malah saya bilang pakai aboket pada waktu itu. Kalau pakai aboket saya bisa, saya bilang. Terus dia bilang pula kan, dia yang bilang, jikalau kata, kalau dokter tusuk saya. Terus gak tau bos, dokter mau kasih apa? Dia bilang kan. Itu yang viral kan, terus saya senyum kan, saya bilang ini juga ada yang ngomong, saya nunjuk wajah. Saya tidak pernah menunjuk wajah, saya menunjuk tangan. Saya nunjuk tangan, saya nunjuk ke tangannya. Kalau kamu disuntik pakai aboket, nggak tembus, saya kasih iPhone. Saya bilang seperti itu. Saya juga nggak tahu bahwa itu nggak akan jadi.